warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Deanita Nitria, NPM 2152011075 akan meresum materi PKKMB pada hari pertama 18 Agustus sampai dengan pada hari terakhir 21 Agustus. Apa sih itu PKKMB? PKKMB adalah sebuah proses wahana untuk membekali mahasiswa baru tentang proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi negeri, yang mana sangat berbeda dari tingkat sebelumnya. Kemudian ada tujuan dari PKKMB, yaitu membimbing dan membina mahasiswa baru sesuai dengan tata tertib dan norma, serta menumbuhkan minat dan bakat mahasiswa baru dalam bidang akademis dan maupun non-akademis. Kemudian yang pertama, materi pertama yaitu bela negara. Apa sih itu bela negara? Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada implementasi 5 dasar negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, memiliki kemampuan awal bela negara. Yang keempat, ada setia kepada Pancasila. Yang kelima adalah rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian ada ancaman. Ancaman dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Kemudian ada macam-macam perang modern. Yang pertama proxy war. Proxy war ini negara menggunakan pihak ketiga untuk berkelahi. Kemudian ada cybercrime. Cybercrime ini kejahatan di dunia maya. Yang kemudian ada brainwashing, yaitu memanipulasi manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau kehendak sang pelaku. Yang kedua ada revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah teknologi di mana kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Kemudian ada tahap revolusi industri. Yang pertama 1.0, yaitu produksi industri dengan mesin uap. Kemudian ada 2.0, produksi massal dengan assembly lines. Kemudian ada 3.0, produksi menggunakan komputer dan elektronik. Kemudian ada 4.0, penggunaan perangkat yang saling berhubung, artificial intelligence, penyimpanan data di cloud, dan Internet of Things atau IoT. Kemudian ada 5.0 yang memanusiakan manusia dengan teknologi. Kemudian ada materi yang ketiga, yaitu langkah-langkah yang telah dilakukan Fakultas Hukum Unila dalam mendukung penerapan revolusi industri 4.0. Yang pertama, merancang kurikulum yang mendukung penerapan revolusi industri 4.0. Kemudian melaksanakan kuliah pendidikan jarak jauh melalui V-Class. Kemudian mengundang pengajar asing berkompeten untuk mendukung menerapkan industri 4.0. Lalu menerapkan sistem perkuliahan e-learning dan blended learning. Kemudian ada plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang selanjutnya menjelaskan apa itu hard skill dan apa itu soft skill. Hard skill bisa kita peroleh melalui edukasi formal seperti perkuliahan, deretan program lainnya seperti pelatihan, magang, seminar, kelas singkat, kelas online, dan juga training di perusahaan. Sedangkan soft skill adalah kepribadian atau kemampuan komunikasi yang sangat diperlukan atau dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Materi yang keempat ada menjelaskan tugas-tugas dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Bagian umum mengelola, menata, dan memelihara sarana dan prasarana. Kemudian bagian keuangan itu ada banding UKT dan keringanan UKT mahasiswa. Yang kedua, menyusun rencana umum pengelolaan barang dan jasa. Dan yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada menjelaskan sarana dan prasarana yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang pertama ada gedung A, yaitu hukum pidana, dan yang kedua ada gedung B, ada ruang administrasi, ruang kuliah, dan ruang publikasi jurnal. Yang ketiga ada gedung C, yaitu gedung Deknat. Yang keempat ada gedung D, yaitu gedung hukum administrasi negara. Yang kelima ada gedung E, yaitu gedung hukum internasional dan hukum tata negara. Yang keenam ada gedung F, yaitu gedung Pentagon atau gedung keperdataan. Yang kelima ada gedung IK atau biasa disebut dengan gedung alumni. Fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Universitas Lampung
setiap gedung. Yang ketiga ada CCTV di setiap gedung. Yang keempat ada student lounge. Yang kelima ada taman dan gazebo.